Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia secara daring. Nah, di pembelajaran jarak jauh kali ini tentu kalian sudah tidak asing dengan bahasa daring, dengan kata daring tentunya ya. Kalau kalian ingin tahu, daring itu apa sih? Jadi, daring adalah akronim dari dalam jaringan yang merupakan terjemahan dari kata online. Sedangkan offline di dalam bahasa Indonesia itu dinamakan luring atau luar jaringan. Ini sekilas info ya. Jadi ada daring dan luring. Itu nama lain dari online dan offline. Baik, kita masuk di pembelajaran. Di semester 1 ini kita akan mempelajari 3 teks bahasa Indonesia. Teks yang pertama yaitu teks laporan percobaan, kemudian pidato persuasif, dan yang ketiga adalah cerita pendek. Kita masuk di teks yang pertama yaitu teks laporan percobaan. Di dalam mempelajari teks laporan percobaan, ada 3 tujuan yang perlu kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan informasi yang terdapat pada laporan percobaan yang dibaca. Kemudian, peserta didik mampu menguraikan informasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca. Jadi pada pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mencapai ketiga tujuan ini. Kalian mampu menentukan informasi dalam sebuah teks laporan percobaan. Kemudian setelah kalian menentukan informasi, kalian mampu menguraikannya. Lalu mengidentifikasi. Untuk tahu lebih dalam, kita masuk dari pengertian terlebih dahulu. Sebuah pengertian kita bisa analisis dari kata per kata. Di sini ada 3 kata, yaitu ada teks, laporan, dan percobaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks yaitu tulisan atau bahan tertulis. Kemudian laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan atau dilaporkan. Lalu percobaan adalah kegiatan yang digunakan untuk mencoba suatu teori. Nah, ini ada ketiga teks dan kalian sudah mengetahui kata per kata, makna dari kata per kata. Kalian bisa merangkumnya untuk menjadi sebuah pengertian menurut kalian sendiri. Tugas yang pertama, kalian harus bisa membuat pengertian dari teks laporan percobaan. Nanti jawabannya silakan ditulis di kolom komentar. Lalu kita masuk di ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3. Yang pertama fakta, kemudian lengkap, dan yang terakhir adalah objektif. Fakta. Laporan percobaan adalah ilmiah. Jadi semua yang ilmiah harus ditulis secara fakta. Karena apa? Kalian menguji sesuatu. Kalau hasilnya dan kegiatannya tidak kalian tuliskan berdasarkan fakta, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah laporan percobaan. Yang namanya laporan harus ditulis berdasarkan apa yang kalian temukan dengan gamblang, dengan penuh. Jadi kalau laporan percobaan itu harus faktual, seperti itu ya. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi hasilnya. Kemudian yang kedua adalah lengkap. Lengkap itu laporan itu harus berisi struktur secara utuh. Kemudian di hasil juga harus disampaikan secara utuh. Misal, kalian menguji sebuah obat pengurang mual. Kemudian, kalian menemukan bahwa obat pengurang mual tersebut
bereaksi dengan baik apabila diminum sebelum makan. Namun di hasil percobaan kalian tidak menuliskan hal itu. Dan apabila didistribusikan, obat itu misal diminum setelah makan, itu tidak akan bereaksi dengan baik seperti itu. Nah, di situ akan jadi miskomunikasi. Oleh karena itu, sebuah laporan percobaan harus ditulis secara lengkap. Kita masuk di ciri-ciri yang ketiga, yaitu objektif. Selain fakta lengkap, juga harus objektif. Objektif itu tidak boleh ditambahi nilai rasa. Maksudnya bagaimana? Misal seperti ini, kalian tidak menyukai jeruk nipis. Misal kalian harus meneliti air jeruk nipis, padahal kalian tidak suka. Akhirnya kalian mengurang-ngurangi. Misal seperti ini, di dalam 0,6 ml air jeruk nipis mengandung 60 mg vitamin C. Misal seperti itu. Karena kalian tidak suka dengan jeruk nipis, kalian mengurangi hasilnya. Kalian hanya menyebutkan di dalam 0,6 ml air jeruk nipis hanya terdapat 0,1 mg vitamin C. Itu tidak boleh ya. Ingat, kalau objektif itu tidak boleh diberi nilai rasa. Kalian apa adanya, objektif. Objeknya terkandung vitamin C berapa persen harus dituliskan. Meskipun kalian tidak suka dengan jeruk tersebut. Tugas yang kedua, apa bedanya objektif dan subjektif? Oke, silakan diingat apa bedanya objektif dan subjektif. Nanti dijawab di kolom komentar. Kita masuk di tahap yang ketiga, yaitu cara menemukan informasi dalam sebuah teks. Ini sebenarnya tahapan secara umum. Untuk menemukan informasi di dalam sebuah teks, itu kalian yang pertama harus membaca teks tersebut. Jadi kalau kalian malas membaca, hanya diambil di awal dan di akhir, kalian tidak akan menemukan informasi secara lengkap. Biasakan membaca secara penuh, dari awal sampai akhir dibaca. Kemudian dipahami. Untuk mengecek apakah kalian sudah masuk di tahap pemahaman atau belum, setelah kalian membaca teks sampai selesai, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan apa isi dari teks tersebut. Teks tersebut membahas tentang apa, ditulis oleh siapa, kemudian apa hasilnya. Kalau kalian bisa menyampaikan menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi tanpa perlu membaca kembali, berarti kalian sudah paham isi teksnya. Sudah berada di tahap pemahaman. Begitu. Kita masuk di menemukan ide pokok. Jadi setelah kalian membaca, kemudian memahami teks, selanjutnya yaitu menemukan ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kalian minimal perlu membaca paragraf per paragraf. Misal paragraf pertama, kalian baca satu full paragrafnya. Kemudian kalian temukan kalimat utamanya. Setelah kalian temukan kalimat utama, baru kalian cari ide pokok. Ide pokok itu berada dalam kalimat utama. Bu Anggun punya contoh seperti ini. Nih, ini contoh teks laporan percobaan. Judulnya, uji zat aditif pada makanan dan minuman. Ini di paragraf 1. Makanan pokok yang kita konsumsi mengandung karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, vitamin, dan yang lainnya. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat terakhir adalah, oleh karena itu,
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui beberapa makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat aditif. Ini satu paragraf. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama sebuah paragraf itu ada yang berada di awal, kemudian ada yang di akhir, ada yang campuran. Ingat, tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir disebut paragraf apa? Silahkan cari informasi dan jawab di kolom komentar. Baik, saya lanjutkan penjelasan ini kembali ya. Ini satu paragraf. Ini Bu Anggun menemukan kalimat utamanya. Setelah Bu Anggun baca tentunya ya. Ini Bu Anggun menemukan kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Oleh karena itu, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui beberapa makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat aditif. Ini kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, berarti kita bisa mencari ide pokoknya. Ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Jadi kalau paragraf intinya yaitu berada di kalimat utama, intinya lagi kalimat utama yaitu berada di ide pokok. Jadi inti dari sebuah paragraf itu berada di ide pokok. Nih, ide pokok selalu ada dalam kalimat utama. Jadi kalau kalian diminta mencari cari ide pokok dalam paragraf pertama. Cari dulu kalimat utamanya, kemudian cari ide pokoknya di sini nih, di kalimat utamanya ini. Dari oleh sampai aditif ini, ide pokoknya yaitu uji zat aditif pada makanan dan minuman. Zat aditif pada makanan dan minuman. Ini ide pokoknya. Kemudian setelah kalian menemukan ide pokok, masukkan dalam kolom informasi. Jadi informasi ini bisa kalian temukan di dalam ide pokok. Kemudian setelah kalian menemukan ide pokok, kalian bisa menguraikannya. Uraian itu berisi kalimat menurut bahasa kalian sendiri. Jadi kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah kalimat tapi menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak menggunakan bahasa yang ada di sini. Begitu ya. Maksudnya sama-sama bahasa Indonesia, tetapi kalian bisa mengembangkannya dengan kata-kata kalian sendiri, seperti itu. Ini Bu Anggun kembangkan menjadi tujuan dari percobaan adalah untuk mengetahui beberapa makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat aditif. Ini, jadi tadi tujuan pembelajaran pertama adalah menemukan informasi. Lalu tujuan yang kedua adalah mampu menguraikan informasi. Ini informasinya. Mohon maaf, ini informasinya, ini uraiannya. Gitu ya. Mari kita kembali di PowerPoint. Ini setelah menemukan ide pokok, kita masuk di struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu ada 4. Yang pertama tujuan, lalu alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil. Nah, setiap percobaan pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, tugas yang keempat yaitu tujuan teks laporan percobaan berisi apa? Tolong dijawab di kolom komentar. Kemudian setelah kalian mengetahui tujuan, kita masuk di alat dan bahan. Alat dan bahan sudah jelas ya, alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kalian. Kalau sudah menyusun alat dan bahan, kita masuk di langkah-langkah atau tahapan per tahapan. Yang namanya percobaan harus dilakukan dari tahap per tahap. Dari tahap awal sampai tahap akhir harus selesai dan penuh semua dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan sampai selesai, kalian pasti akan menemukan hasilnya.
Nah, hasil tersebut silakan dijawab di bagian hasil, tentunya setelah langkah-langkah. Hasil harus disampaikan secara gamblang atau sesuai dengan yang kalian temukan di lapangan. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, materi sudah selesai. Apabila kalian belum paham, kalian bisa tanya langsung melalui grup WhatsApp. Kemudian, tugas 1-4 silakan jawab di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Baik, seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.